Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama Bapak Kepala Balai Veteriner Lampung yang baru ya, yaitu Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, dan yang akan berpisah Bapak Dr. Hewan Nasiruddin MSc. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, harusnya momen di bulan Syawal ini adalah momen untuk terikatnya ikatan ukhuwah itu. Ya. Namun bukan berarti ketika ukhuwah itu terikat nggak boleh berpisah, bukan. Maka tadi MC mengatakan walaupun raga kita berpisah, hati tetap bersatu. Insya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, kalaulah kita merenungkan, Syawal itu artinya adalah ujian. Syawal itu ujian. Makanya kadang-kadang mau memulai puasa Syawal pun juga berat benar. Ya, berat benar. Betul tidak? Takut masih ada undangan, takut ngajak reunian, takut kumpul, akhirnya Syawalnya nggak jadi-jadi. Gitu. Karena kenapa? Saking banyak betul ujian di bulan Syawal itu. Saya nggak tahu, ini kan nanti juga ada makan siang dan segala macamnya, masih puasa apa nggak tahu juga. Gitu. Iya kan? Padahal kalau dia belum Syawal, baru mulai Syawal di hari ini, ataupun di hari Senin kemarin, dia dapat 3 pahala, Pak. 3 pahala. Karena dia 3 niat yang dia dapatkan. Pertama puasa Syawalnya, puasa Senin, puasa sunnah Seninnya. Yang ketiga puasa Ayyamul Bid, tanggal 15. Masya Allah, cuma godaan nasi kotak itu yang bikin berat gitu. Daripada puasanya dengan batal aja katanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak. Saya yakin, ya. Nah, ini Bapak sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, Ramadan betul telah meninggalkan kita, meninggalkan dengan begitu banyak kenangan, begitu banyak kesan yang ada di dalamnya. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, orang banyak mulai beribadah, banyak semangat ibadahnya itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya. Yang biasanya salah satu contohnya ada, kalau di bulan Ramadan itu baca Al-Qur'an saja. Ya. Kalau di hari-hari biasa itu kayaknya susah sekali untuk menghatamkan Al-Qur'an. Betul apa betul? Pas di bulan Ramadan alhamdulillah sekali khatam Al-Qur'an. Tapi setelah Ramadan sampai Ramadan berikutnya belum pernah khatam Al-Quran lagi. Nah, ini yang ironisnya. Ini ironisnya. Nah, makanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini nantinya bisa memberikan motivasi kepada kita untuk terus dengan akrab dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ruh daripada Ramadan itu adalah Al-Quran. Ruh daripada Ramadan Al-Quran. Makanya Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi ruh puasa Ramadan itu adalah Al-Quran. Seperti itu. Ya, Al-Quran lah yang menjadi ruhnya. Makanya kita perhatikan para ulama-ulama dahulu kalau di bulan Ramadan yang mereka perbanyak di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Yang mereka perbanyak di bulan Ramadan selain daripada amal yang lainnya adalah membaca Al-Quran. Makanya kita dapatkan ada yang menghatamkan Al-Quran sampai 10 kali. Ada yang menghatamkan Al-Quran selama Ramadan 30 kali. Yang luar biasa Imam Syafi'i. Selama Ramadan dia bisa menghatamkan Al-Quran kurang lebih 60 kali. Masya Allah. 60 kali. Berarti satu hari 2 kali khatam. Kalau kita mikir, tidur nggak itu Imam Syafi'i ya? Gitu aja. Kita aja udah ngaji berapa juz aja kadang-kadang ngantuknya udah luar biasa. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala.
Itulah semangatnya tadi. Ramadan itu bikin luar biasa ruhnya tadi dengan Al-Quran. Sehingga mereka begitu semangat membaca Al-Qurannya. Nggak terasa letih. Orang yang kalau sudah berinteraksi dengan Al-Quran, kalau dia bergaul dengan Al-Quran, tidak akan terasa letih dengan hidup dan kehidupannya. Kenapa? Inilah yang akan menjadi intinya. Kenapa? Menjadi hal yang tidak membuat mereka itu lemah ataupun semangat mereka. Ya, dan kita pun berharap setelah Ramadan ini pun juga semangat kita dengan Al-Quran, ya, ada nggak adanya Pak Nasir, ya, yang sudah menggawangi ataupun memulai program ini, tetap harus dijalankan, gitu. Kenapa? Pertama, karena Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Nah, ya, Al-Quran itu cahaya. Cahaya yang akan menerangi hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan di dalam kubur pun juga cahaya itu kalau kita interaksi dengan Al-Quran. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, ayat 173. Apa kata surat An-Nisa di ayat 173? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna 'alaikum nuran mubina. Itu kata Allah. Apa artinya? Hai manusia, sungguh telah kami datangkan kepada kalian burhanun mubin. Burhanun. Kami telah datangkan kepada kalian burhan, petunjuk yang nyata. Wa anzalna 'alaikumul nuran, dan kami telah turunkan kepada kalian nur, cahaya. Para ulama mengartikan nur itu adalah Al-Qur'an. Makanya kalau orang yang bersama dengan Al-Qur'an, dia akan bercahaya, bersinar hidupnya. Gitu. Lihat, kita ingatkan setiap bulan Ramadan ada lomba tahfiz Al-Qur'an. Melihat wajah-wajah bercahaya nggak? Luar biasa. Sampai Syekh Ali Jabir, Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau, ya. Beliau saja ingat bagaimana mencium kakinya Najah, ya, dari NTT. NTT apa NTB? Najah. Ya, apa dari Sulawesi, saya lupa itu. Salah seorang hafiz Al-Qur'an yang dia itu memiliki penyakit, kalau ngomong saja nggak terlalu seperti orang yang sempurna. Itu Najah. Ya, luar biasa. Bahkan ada juga seorang yang perempuan yang buta matanya, hafiz Al-Qur'an. Luar biasa, itu cahaya. Nah, jadi akan bersinar orang yang bersama dengan Al-Qur'an. Gitu. Akan bersinar yang bersama dengan Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bersinarnya? Hidupnya bersinar, hidupnya penuh dengan berkah, ya. Akhlaknya pun juga akan baik. Makanya kalau kita perhatikan, yang paling susah dalam sebuah kantor itu menegakkan disiplin. Betul apa betul? Betul. Walaupun sudah pakai fingerprint ataupun apapun, tetap masih bisa dia. Betul. Karena saya juga pegawai Bapak Ibu. Bisa diakalin. Karena cahaya Al-Quran itulah kita berbuat begitu. Karena petunjuk bagi kita. Oh, nggak benar begitu. Itulah Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau lakukan jauh daripada hal-hal yang melakukan hal-hal yang kebaikan pada kita, berarti karena kita jauh dari Al-Qur'anul Karim, jauh dari cahaya. Orang itu kan tenang. Acara ini kalau nggak ada cahayanya pasti udah gelisah. Misalnya lampu mati, ya, lampu mati atau listrik itu kan menghadirkan cahaya. Kalau misalnya nggak ada, ini semuanya pasti kita gelisah. Nah, makanya kenapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran?
Karena Al-Quran itulah nur, cahaya yang akan menerangi hidup kita menjadi lebih baik. Baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi Ibu sekalian, Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Ya, cuma sebentar hidup kita ini. Nggak lama hidup kita ini. Jadi kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana hidup kita akan lebih baik? Cuma sebentar. Maka dalam Al-Quran, orang banyak menyesal nanti di akhirat karena menyia-nyiakan hidup mereka. Ya. Salah satu diungkapkan dalam Al-Quran surah Fatir di ayat 37. Apa kalau surah Fatir 37? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal lati kunna na'mal awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu wa ma lizzalimin min nasir. Itu kata Allah. Apa kata Allah? Mereka yang lalai dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini, lalai dari petunjuk Allah, Al-Quran. Maka apa? Mereka nantinya memohon kepada Allah. Apa yang mereka mohonkan? Akhrijna, keluarkan kami ya Allah dari tempat ini. Na'mal salihan, kami janji kalau engkau berikan kesempatan kembali kepada kami, keluar dari tempat ini, dari tempat siksa ini, dihidupkan kembali ke dunia, na'mal salihan, kami janji kami akan melaksanakan amal soleh itu. Kami akan taat kepadamu. Apa yang kau turunkan akan kami ikuti. Tapi apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian? Masya Allah. Ini kesempatan hidup. Umur telah aku berikan kepada kalian. Makanya rugi kalau kita di kantor sudah difasilitasi bagaimana kita membaca Al-Quran, kita nggak ikut. Gitu. Rugi kita. Sangat rugi. Ya, apalagi tadi sudah ada rencananya akan melaksanakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sangat rugi kita. Kalau kita diberikan kesempatan, diberikan peluang, tapi tidak kita ambil. Itulah tadi, makanya mereka menyesal. Mereka menyesal. Tapi Allah katakan, aku sudah berikan umur kepada kalian, yang dengan umur itu, kalian bisa merenung, mau seperti apa hidup saya. Nah, maka bayangkan pula kalau orang yang sudah usia, tetapi nggak bisa baca Al-Quran. Nah, itu lebih rugi lagi. Nah, makanya jangan sungkan-sungkan. Kalau ada peluang, manfaatkan peluang itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan itu saja kata Allah, waja'akumun nazir. Aku datangkan ke tengah-tengah kalian nazir, orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Oleh karena itu apa kata Allah? Fazuku, maka rasakanlah oleh kalian. Wa ma lizzalimina min nasir. Maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Lalu apa yang terjadi? Di dalam surat Al-Mulk Allah katakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba dulu, mereka berkata, coba dulu kalau kami mau mendengarkan, mau merenungkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan termasuk di antara penghuni neraka sa'ir ini. Penyesalan nggak akan ada gunanya lagi kalau sudah di akhirat. Itulah makanya kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, kita jaga nilai-nilai Ramadan dengan dibinanya kita dengan Al-Quran harus tetap terjaga dalam diri kita. Dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkan dengan sehari. Karena dia akan menjadi cahaya bagi diri kita. Baik cahaya di dunia, baik cahaya pula di akhirat, baik cahaya pula nanti di kuburan kita.
sehingga tidak menjadi orang yang menyesal. Nah, ini Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an itu akan meneguhkan diri kita. Nah, kalau kita terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kita akan diteguhkan dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Ya, kita tahu yang namanya hidup dan kehidupan kan merupakan ujian bagi kita. Ya, betul kan Bapak Ibu ya? Hidup dengan ujian. Baik kita diuji dengan pasangan kita, diuji dengan anak-anak kita, baik pula kita akan diuji dengan apa? Jabatan dan apa yang kita miliki. Nah, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Nah, makanya dengan Al-Qur'an itu tadi Allah akan teguhkan kita. Mau kondisi apapun dia, ketika dia menjadi pejabat atau tidak menjabat, tetap jadi orang yang baik, supel, kan begitu. Maka nggak heran kalau orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu kan mudah untuk bergaulnya. Dekat dengan Al-Quran itu mudah untuk bergaulnya. Nggak ada jarak. Makanya kita perhatikan para sahabat-sahabat dahulu, walaupun pemimpin mereka itu adalah khalifah sendiri pun juga, karena interaksi mereka dengan Al-Quran luar biasa. Tetap menjadi orang yang teguh. Ya, ketika salah seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz marah kepada keluarganya. Kenapa marah? Karena dia mencium minyak wangi yang itu milik rakyatnya. Milik rakyatnya. Dia tanya, karena yang memakai minyak wangi itu istrinya, Bu. Nah, biasa kalau perempuan kan senang kalau minyak wangi, begitu. Ya, yang memakai istrinya. Dipanggil istrinya. Tahukah engkau, kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya, tanggung jawab akan berat. Ini kan untuk rakyat, bukan untukmu. Gitu. Untuk rakyat, bukan untuk kita. Itu tadi yang dikatakan apa? Sabat tadi, keteguhan. Mau dalam kondisi apapun saja, padahal Umar bin Abdul Aziz itu sebelum jadi gubernur. Sebelum jadi khalifah, dia jadi gubernur. Kehidupan, kemewahan, luar biasa. Tapi ketika dia sudah menjadi khalifah, dia kembalikan hartanya tersebut. Dia hidupnya seperti biasa saja. Itulah keteguhan. Begitupun pula dalam kita memiliki prinsip pun juga akan teguh. Kalau kita bertemu dengan Al-Quran. Lepas puasa atau makan siang ya. Lepas puasa atau makan siang ya. Gitu. Ya, kalau yang puasa hari ini seperti begitu. Inilah keteguhan. Keteguhan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keteguhan itu kalau kita dekat dengan Al-Quran. Makanya orang yang selalu dekat dengan Al-Quran tidak akan gelisah dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Walaupun beban hidup begitu berat, tapi tidak akan menjadi sesuatu yang mengganjal ataupun membuat dirinya gundah gulana. Akan jadi gundah gulana. Karena kenapa? Karena interaksinya dengan Al-Quran. Karena interaksinya dengan Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran mendatangkan kesabatan, keteguhan dalam hidup dan di kehidupan muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran itu akan nantinya setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan kebajikan dari setiap ayat Al-Quran yang dia baca. Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca, satu huruf Al-Quran yang kita baca, itu pahalanya 10 kebajikan. Satu hurufnya. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim harfan, tidak. Tapi alif harfan falahu asyra. Lam harfan falahu asyra. Mim harfan falahu asyra. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berarti apa? Kita dapat pahala 30 kebajikan. Kalau dalam setiap sehurufnya dapat 10 kebajikan. Maka jangan lupa untuk baca Al-Quran satu harinya. Ujung-ujungnya
Karena disuruh baca Al-Quran, karena 10 hari, satu hurufnya itu 10 kebajikan, akhirnya apa? Baca yang singkat-singkat. Yasin, Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Mim. Kan baca Al-Quran Ustadz. Nah gitu. Ngakal-ngakalin. Nggak apa-apa, yang penting mau baca Al-Quran. Gitu loh. Ya, mau baca Al-Quran. Seperti begitu. Kalau misalnya kita belum sempat, sembari jalan. Ulang-ulangin saja surat Al-Ikhlas. Gitu. Suatu ketika Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menghatamkan Al-Quran dengan waktu yang singkat? Nggak ada. Ali yang nunjuk tangan, saya Rasul. Apa yang dibaca? Ali coba membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang sampai 3 kali. Tersenyum Rasul. Karena kata Rasul, benar engkau ya Ali. 3 kali kita baca surat Al-Ikhlas, dapat pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau tahu-tahu kita nggak sempat baca Al-Quran, baca saja surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Tapi jangan kebiasaan Bapak Ibu ya, nanti bacanya nggak mau lagi baca Al-Quran, cukup dengan surat Al-Ikhlas saja. Begitu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu banyak kebaikan kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pahala yang berlipat ganda. Kebaikan yang berlipat ganda. Ini dengan kita dengan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dengan Al-Quran itu pula lah nantinya kita di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, ya, syafaat apa? Penolong yang membantu dan melindungi kita itu dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat penolong bagi orang yang selalu membacanya. Ya, jadi jangan sampai nilai-nilai Ramadan yang sudah Allah tanamkan kepada kita di bulan Ramadan kemarin, akrab dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tapi setelah Ramadan kita lupakan, bahkan kita abaikan. Yang rugi adalah siapa? Diri kita sendiri. Ini Bapak sekalian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya program yang dibuat di Balai Veteriner ini, mari kita coba mari kita mendukungnya. Gitu. Bagi yang belum bisa, belajar untuk bagaimana bisa. Bagi yang belum baca, belum lancar bacaannya, mulai. Bagi yang belum bagus bacaannya, mulai mempelajarinya. Enggak usah perlu malu, enggak perlu sungkan. Ya, karena kenapa? Kita, Bapak Ibu sekalian, walaupun bacaan kita belum lancar, tapi kita sudah ada semangat membaca Al-Quran, tetap dapat pahala 2 kebajikan. Ya, jadi jangan sampai mendengar kalimat orang yang mengatakan begini. Kadang-kadang ada orang yang ingin melemahkan semangat kita baca Al-Quran. Percuma lu ngaji kalau nggak tahu artinya. Percuma lu ngaji, bacanya aja belum lancar. Malah dosa aja. Karena kenapa? Kalau salah kita baca Al-Qurannya, berdosa kita. Tajwidnya nggak benar, berdosa kita. Ujungnya nggak ngaji-ngaji. Yakinkan, yang ngomong itu adalah syaitan. Kawannya setan. Gitu. Karena kita ingat dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jadi itu kawannya setan tuh yang goda kita seperti begitu. Ya. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kayak mana ngikutin odot, gua aja ngajinya belum lancar. Nah, nggak perlu kecewa. Karena kita walaupun belum lancar, belum bagus bacanya kita, apa kata Rasul? Wa may yataka'ka fil Qur'an falahu ajroni, kata Rasul.
Orang yang masih terbata-bata bacaan Al-Qur'annya, belum lancar bacaan Al-Qur'annya, falahu ajroni, maka bagi dia 2 pahala, 2 kebajikan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula nanti kalau ada kawan yang tahu-tahu kepengen ikut andil, ikut bersama dengan Al-Quran, bagaimana kita tahu perilakunya, lalu kita bully pula kawan tersebut. Tumben lu, disambar geledek apa lu? Tahu-tahu mau kumpul-kumpul di sini masuk masjid. Nah, orang mau tobat, orang mau berubah, orang mau ini, malah dibully. Tumben. Nah, datang ke masjid, ke musola. Semalam mimpi apa? Nah, Allah. Itu yang nggak benar gitu ya. Alhamdulillah. Harusnya kita kan bersyukur. Jangan dibilangin tumben. Insya Allah besok nggak datang lagi dia. Kan udah dibully duluan. Gitu loh. Nah ini. Jadi kalau kita ada kawan kita mau semangat baca Al-Qur'annya, kita motivasi. Gitu. Kapan lagi kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar? Karena kalau sudah kesempatan hidup sudah nggak ada lagi pada kita, nggak lagi untuk kita terima taubat, nggak lagi tiba-tiba penyesalan. Nah, manfaatkanlah kesempatan ini. Nah, makanya momen-momen yang diberikan ataupun peluang yang ada di lingkungan kita, yakinkan inilah kebajikan. Jangan pula nanti kita beranggapan kita kan lembaga pemerintahan. Kita kan bukan lembaga agama. Kayaknya nggak perlu kita baca-baca Al-Quran. Cukuplah masing-masing. Bahkan kalau kita dekat dengan Al-Quran itu yang saya katakan tadi akan jadi cahaya. Produktivitas akan lebih baik lagi. Kemudian kedisiplinan kerja pun akan baik lagi. Yakinlah kalau orang berdekat dengan Al-Quran. Kenapa Rasul itu sangat dipuji akhlaknya? Bahkan Allah sendiri yang memuji. Karena Rasul melaksanakan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga Aisyah ditanya, kayak mana akhlak Rasul seperti itu? Karena akhlak beliau adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi insya Allah, kalau sebuah kantor dekat dengan Al-Quran, insya Allah pegawainya pun akan menjadi pegawai yang akan lebih baik lagi. Apalagi dia tahu tujuan dia. Kerja itu adalah ibadah. Gitu. Ya, kerja itu ibadah. Kita ngantor dari jam berapa? 7.30. Pulang jam berapa? 4. Jam 4 sore. Berarti kurang lebih sekitar 8 jam. 8 jam itu kalau kita niatkan ibadah, maka insya Allah apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Man kharaja fi talabil halali bata maghfuran lahu, kata Rasul. Orang yang keluar mencari rezeki yang halal, maka di sore harinya rasa letihnya, rasa capeknya akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, nah maka disitulah yang mendorong kita bisa berniat amal kita, kerja kita jadi ibadah adalah apa? Motivasi Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian di muka bumi ini kecuali untuk ibadah. Jadi rangkaian kerja yang kita lakukan adalah rangkaian ibadah. Disitulah kita akan dapatkan kebaikan dan keberkahannya. Ini Bapak sekalian yang rahmatullah SWT yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Artinya, mari semangat Ramadan, semangat kita dekat dengan Al-Quran harus kita jaga sampai selanjutnya, sampai akhir hidup kita. Karena Al-Quran itulah akan jadi cahaya bagi kita. Karena Al-Quran itulah yang akan meneguhkan setiap langkah-langkah kita. Karena Al-Quran itulah begitu banyak pahala dan kebajikan di dalamnya. Karena Al-Quran itulah yang nantinya akan memberikan syafaat waktu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang di sini, hadir di sini semuanya, beserta keluarga kita, termasuk orang-orang yang sangat mencintai Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kurang maaf. Baik Bapak sekalian, langsung kita tutup dengan doa. Kita awali doa ini dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
hamda yuwafi ni'am wa ikafi mazida ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu wa lakas syukru. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana. Wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Waghfir li azwajina wa dzurriyyatina wali ikhwanina wali ashabina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa zaina bil akhlaqil hasan wal hilmi. Allahumma nawwir qalbina binuri hidayatik kama nawartas samawatil arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Di siang hari ini kami melaksanakan acara pisah sambut Kepala Balai Veteriner Lampung dan sekaligus halal bihalal dalam rangka mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami di hari ini pertemuan mendatangkan berkah bagimu ya, darimu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara pisah sambut ini tidak memisahkan hati kami dengan pimpinan kami yang lama maupun juga tidak memisahkan hati kami dengan pimpinan yang baru. Kuatkanlah ikatan di antara kami ya Allah dalam rangka ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah setiap amal yang telah dikerjakan oleh Bapak Nasiruddin MSc selama bertugas di Bandar Lampung ini menjadi amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangannya nanti di akhiratmu ya Allah. Jadikan pula amal soleh yang akan dibangun oleh Bapak Hasan Abdullah Sanyata menjadi amal soleh yang akan pula memberatkan dia dalam timbangannya nanti di akhirat. Begitupun pula, jadikanlah setiap kerja-kerja kami yang kami lakukan ya Allah, di dalam setiap amal-amal kami, baik pekerjaan kami, dalam rutinitas kami sebagai pegawai, menjadi amal soleh yang akan menjadi timbangan pemberat kami di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, untuk selalu istiqomah di jalan-Mu. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, untuk selalu dekat dengan Al-Quran-Mu, kitab-Mu, dan bimbinglah ke hati kami, untuk selalu hadir untuk bersama dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, untuk selalu dan keluarga kami beribadah dan taat kepadamu ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.